kisah para rasul. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki empat, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan saat itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang, dan ke-6 saudara ini menyertai aku.' Kami masuk ke dalam rumah Kornelius, perwira Romawi itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan membaptis dengan Roh Kudus.' Jadi jika Allah memberikan kurnia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus mengatakan dirinya sebagai gembala yang baik, dan salah satu ciri utama dari gembala yang baik adalah memberikan kehidupan, segala rahmat kepada domba-dombanya. Ia senantiasa berusaha supaya domba-dombanya menjadi sejahtera dan selamat. Itu terlain ciri utama dari gembala yang baik. Lewat ini kita diajak bersama-sama untuk datang kepada Yesus sebagai gembala yang baik, mendapatkan perlindungan dan mendapatkan keselamatan. Kita merasa tenang, nyaman dengan pernyataan Yesus ini, sehingga dalam berbagai kesulitan dan tantangan, karya dan tugas kita datang kepadanya, Sang Gembala kita, untuk boleh mendapatkan rahmat, mendapatkan bantuan dan keselamatan. Selain itu juga kita diajak untuk berpartisipasi bersama-sama dengan Yesus untuk menggembalakan domba-domba, membawakan juga keselamatan bagi sesama. Khususnya kita para imam dan calon imam ditugaskan untuk melaksanakan karya-karya pelayanan khusus. Rasul Petrus dalam bacaan pertama Kisah Para Rasul mengungkapkan bagaimana karya pelayanan yang menjangkau tapal batas, tidak terbatas pada kelompok tertentu, tapi pada semua, karena itu menjadi kehendak Tuhan sendiri. Kita tidak membuat aturan-aturan yang akhirnya membatasi karya keselamatan itu pada orang lain. Tadi dikisahkan bahwa para rasul atau para murid yang ada di Yerusalem, khususnya dari kelompok bersunat, itu menentang sikap Rasul Petrus yang pergi untuk membaptis atau menerimakan Cornelius, para perwira Romawi itu dan keluarganya menjadi pengikut Kristus, karena pandangan aturan adat istiadat tentang sunat. Tapi Petrus menegaskan bahwa Allah menghendaki keselamatan itu untuk semua tanpa terikat pada aturan-aturan manusiawi. Kalau Allah sudah menghendaki demikian, mengapa kita harus membatasinya dengan aturan-aturan? Mengingatkan kita juga dalam karya pelayanan kita, jangan sampai kita membuat aturan-aturan yang akhirnya membuat umat kita justru terbatas mendapati rahmat-rahmat keselamatan. Kita sudah berapa kali diingatkan oleh Bapak Uskup dan juga dalam muspas-muspas telah diingatkan untuk jangan membuat aturan yang berlebihan, khususnya yang kita nimbar harus ada dinda ini, harus membuat itu dan seterusnya. Mereka yang buat kesalahan harus tidak mendapatkan pelayanan dan seterusnya. Bahkan ada poster-poster tertentu yang karena kesalahan sedikit akhirnya satu rukun tidak dapat pelayanan dan seterusnya. Ini contoh-contoh bagaimana sering kita para pewarta itu membuat aturan-aturan akhirnya membatasi umat mendapatkan kesempatan rahmat keselamatan. Mari kita berdoa supaya dalam karya pelayanan kita justru kita membuka akses, memberikan cara-cara yang lebih baik lagi supaya semakin banyak umat mendapatkan rahmat keselamatan, kesempatan mendapatkan kebaikan dan keselamatan dari Sang Gembala Agung kita.
Semoga demikian. Amin.